Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang ekskreksi toksikan. Ekskreksi ialah perpindahan xenobiotika dari sirkulasi darah ke organ ekskreksi. Ekskreksi merupakan sarana eliminasi penting bagi pengakhiran aksi racun. Semakin cepat diekskreksi berarti keberadaannya di dalam tubuh dipersingkat. Dengan cara demikian, kemungkinan akan membantu mengurangi penyerapan racun dan perluasan ketoksikannya di dalam tubuh. Selain xenobiotika, pangan dalam bentuk utuh, metabolit akhirnya juga diekskreksi. Bahkan terkadang, racun semuanya diekskreksi dalam bentuk metabolit. Dengan demikian, keefektifan atau kecepatan dan jumlah ekskreksi racun tidak hanya ditentukan oleh kapasitas organ ekskreksi, melainkan juga oleh efektifan metabolisme. Jalur ekskreksi utama adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskreksi penting bagi toksin tertentu. Di samping itu, ada juga jalur ekskreksi lain yang kurang penting seperti kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar mamai. Baiklah, selanjutnya ada jalur ekskresi toksikan. Yang pertama ada ekskresi melalui ginjal. Ginjal sangat memegang peran penting dalam mengekskresi baik senyawa eksogen, xenobiotika maupun senyawa endogen, yang pada umumnya tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Organ ini merupakan tempat ekskresi utama xenobiotika. Fungsi ginjal yaitu untuk mengeliminasi xenobiotika atau racun dari darah guna memelihara lingkungan dalam. Di ginjal, racun dan sisa metabolisme diekskresikan melalui urin. Ekskresi senyawa ke dalam urin melibatkan salah satu dari 3 mekanisme. Yang pertama ada filtrasi dari darah melalui pori glomerulus. Yang kedua ada difusi dari aliran darah ke dalam tubulus. Yang ketiga ada transfer aktif ke dalam cairan tubular. Filtrasi glomerulus hanya terbatas bagi senyawa dengan berat molekul kurang dari 60.000. Derajat ikatan antara xenobiotika dan protein mempengaruhi kecepatan filtrasi. Yang kedua ada ekskresi empedu. Ekskresi empedu. Hati merupakan peran penting bagi peracunan maupun penawar xenobiotika. Selain sebagai pintu gerbang masuknya xenobiotika atau racun dari saluran cerna ke sirkulasi darah karena adanya vena hepatika. Hati juga mampu mengekskresi racun yang masuk dan kemudian menawarnya melalui proses metabolisme ataupun sebaliknya. Hati mengekskresikan senyawa-senyawa dengan polaritas yang tinggi, seperti anion dan kation, konjugat yang terikat pada protein plasma, dan senyawa dengan berat molekul lebih besar dari 300. Pada ekskresi xenobiotika dan senyawa dengan polaritas tinggi diekskresikan melalui feses atau urin. Selanjutnya ada ekskresi paru-paru. Pada ekskresi paru-paru, karbon dioksida dan uap air diekskresikan melalui respirasi dan racun diekskresikan dengan difusi sederhana lewat membran sel. Selanjutnya ada jalur lain. Jalur ekskresi ini umumnya mempunyai peranan yang sangat kecil dibanding jalur utama di atas. Jalur ekskresi ini seperti ekskresi cairan bersama feses, ekskresi toksin melalui kelenjar mamai, air susu ibu atau ASI, keringat, dan air liur. Selanjutnya yaitu kinetika eliminasi. Keefektifan eliminasi racun atau xenobiotika pada umumnya dievaluasi dengan tolak ukur kinetika eliminasi yang meliputi tepatan kecepatan eliminasi, waktu paruh eliminasi, dan bersih atau clearance total. Bila eliminasi racun berlangsung melalui mekanisme transport aktif, maka eliminasinya mengikuti kinetika peringkat 0. Selanjutnya yaitu teknik ekstrakorporeal. Teknik ekstrakorporeal yang sering digunakan untuk meningkatkan ekskresi racun adalah hemodialisis dan hemoperfusi. Hemodialisis menjadi efektif dalam membuang toksin harus memenuhi kriteria tertentu. Molekul toksin harus cukup kecil untuk melintasi membran dialisis, mempunyai laju bersih yang tinggi, volume distribusi jaringan terbatas, mempunyai dosis waktu sitotoksin atau berat toksinitas klinik berkaitan dengan lamanya kadar dalam tubuh yang tinggi. Dalam hemoperfusi,
Perbedaan utama adalah toksin berkontrak langsung dengan matriks pengikat sehingga ukuran dan derajat pengikat toksin oleh protein tidak begitu penting daripada hemodialisis. Selanjutnya adalah proses ekskresi obat. Ekskresi obat merupakan proses pengeluaran zat tersisa oleh hasil metabolisme obat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Ekskresi di sini merupakan resultan dari 3 proses, yaitu filtrasi di glomerulus, sekresi aktif di tubuli proksimal, dan reabsorpsi pasif di tubuli proksimal dan distal. Ekskresi obat juga terjadi melalui keringat, air liur, air mata, air susu, dan rambut, tetapi dalam jumlah yang relatif kecil, sehingga tidak berarti dalam pengakhiran efek obat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme ekresi obat dan tempat terjadinya ekresi obat. Organ terpenting untuk ekresi adalah ginjal. Pada jalur ekresi melalui ginjal, metabolit-metabolit obat diekresikan melalui urin melalui mekanisme filtrasi glomerulus, sekresi aktif di tubulus proksimal dan reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Filtrasi glomerulus menghasilkan ultrafiltrat, yakni plasma minus protein. Jadi, semua obat bebas akan keluar dalam ultrafiltrat, sedangkan yang terikat protein akan tetap tinggal di dalam darah. Sekresi aktif dari dalam darah ke lukmen tubulus proksimal terjadi melalui transporter membran P-glikoprotein dan MPR atau multidrug resistant protein yang terdapat di membran sel epitel dengan selektif yang berbeda, yakni MPR untuk anion organik dan konjugat dan P-glikoprotein untuk kation organik dan zat netral. Reabsorpsi pasif terjadi di sepanjang tubulus untuk bentuk non-ion obat yang larut lemak. Oleh karena itu, derajat ionisasi bergantung pada pH larutan. Maka, hal ini dimanfaatkan untuk mempercepat ekresi ginjal pada keracunan suatu obat asam atau obat basah. Ekskresi obat yang kedua penting adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar melalui fases. Transporter membran PGB dan MRP terdapat di membran kanalikulus sehati dan mensekresi katif obat-obat dan metabolit ke dalam empedu dengan selektivitas berbeda, yakni MRP untuk anion organik dan konjugat atau glukuronat dan konjugat lain, dan PGB untuk kation organik, steroid, kolesterol, dan garam empedu. PGB dan MRP juga terdapat di membran sel usus, maka sekresi langsung obat dan metabolit dari darah ke lumen usus juga terjadi. Ekskresi melalui paru, terutama untuk eliminasi gas anestetik umum. Ekskresi dalam ASI, saliva, keringat, dan air mata secara kuantitatif itu tidak penting. Ekskresi ini bergantung terutama pada difusi pasif dari bentuk nonion yang larut lemak melalui L-epitel kelenjar dan pada pH. ASI lebih asam daripada plasma, maka lebih banyak obat-obat basah dan lebih sedikit obat-obat asam yang terdapat di dalam ASI daripada di dalam plasma. Ekskresi dalam saliva. Kadar obat dalam saliva sama dengan kadar obat bebas dalam plasma, maka saliva dapat digunakan untuk mengukur kadar obat jika sukar untuk memperoleh darah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Ekskresi obat adalah pengeluaran zat tersisa oleh hasil metabolisme obat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Ekskresi obat dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai organ ekskresi dalam bentuk metabolit, hasil biotransformasi atau dalam bentuk asalnya. Ginjal merupakan organ ekskresi yang terpenting. Ekskresi di sini merupakan resultan dari 3 proses, yakni filtrasi di glomerulus, sekresi aktif di tubuli proksimal, dan reabsorpsi pasif di tubuli proksimal dan distal. Mekanisme ekskresi obat dan tempat terjadinya ekskresi kerja obat banyak, di antaranya mekanisme ekskresi ginjal, ekskresi melalui paru terutama untuk eliminasi gas anestetik.